di Bali itu ada pengkhususan ya pandangan. Misalkan kalau mau pegang lontar ya bersuci dulu ya seperti kalau di tradisi Islam ya wudu dulu gitu ya. Jadi nggak semena-mena langsung cek bongkar gitu ya gitu ya. Nah, ada juga yang memang mengambil apa ya puasa atau jelas ya ada caru, ada kayak sesaji ya yang dipersiapkan untuk membuka lontar tertentu. Gitu. Saya masih meyakini semua zaman ada orangnya kan. Nah, segala macam yang jahat itu kan untuk memunculkan yang baik juga. Betul. Nah, itu ya kadang-kadang. Jadi kalau misalkan nih, kita berkaca pada keruntuhan Majapahit gitu. Sebagian besar berpendapat macam-macam kan perang ekspansi gitu. Tapi ada juga loh Majapahit itu hancur karena perebutan kekuasaan di internalnya dan itu nanti melahirkan orang baru gitu ya yang bisa ya udah daripada kamu rebutan mending ikut kita aja nih, lahirlah kerajaan baru. Materialnya yang nampak adalah daun sirih begitu, kemudian dia ditulisi raja daun sirihnya, kemudian saat dikunyah dia mengucapkan mantra tertentu. Halo Sobat Javanika semua, selamat datang di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao. Om Hao ya. Hari ini kita kedatangan teman kita dari Solo. Dan beliau ini adalah seorang filolog Om. Atau lebih tepatnya seorang peneliti naskah Jawa kuno, terutama yang tulisan. Gitu. Nah, nanti kita akan mencoba ngobrol ya Om, terutama tentang aksara Jawa. Iya, Jawa kuno. Saya 10 tahun yang lalu belajar sama beliau. Wih, keren. Tapi tata bahasa, gramatikanya. Kalau yang baru-baru ini kan saya aksaranya. Karena untuk persiapan kalau nanti disertasi ngambil tentang Jawa kuno, mungkin juga saya akan bertanya ke beliau ini nanti. Oke. Sudah berteman ternyata ya. Sudah CS lama. Sudah lama. Bener. Nah, jadi nanti juga kita akan mencoba mengulik ya Om. Apakah aksara Jawa, terutama Jawa kuno ini pernah dan bisa digunakan sebagai sebuah mantra begitu. Nah, tapi juga tentang ini ya kisah-kisahan tuh Jawa ya. Bisa. Sihir Jawa gitu. Boleh. Tapi saya tulis dalam apa itu? Tulisan-tulisan tulisan begitulah ya. Kita nggak paham artinya ya. Kamu aja nggak paham. Gitu. Enggak sedikit-sedikit juga. Aman aja. Bener. Nah, seperti biasa tapi ya, sebelum kita mulai obrolan dengan teman kita ini, kita mau mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng ya Om. Ya, agar mendapatkan notifikasi kita podcast sebelum-sebelumnya. Sekarang dan yang akan datang. Gitu ya. Dan juga tinggalkan kritik masukan saran nih di kolom komentar biar kita membasmi iklan-iklan itu ya. Benar sekali. Jangan lupa share juga begitu. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung sambut ada Mas Rendra. Selamat datang. Selamat datang. Sudah mengundang. Sama-sama. Sama. Udah di selak ke waktu loh ya ini. Udah lama sebenarnya pengen ketemu juga. Sampai ketemu gitu. Iya, terakhir kan di Radia Pustaka Mas. 10 tahun ya. 10 tahun ya, 2014 itu. Nah ini Mas Rendra nih kan sebagai seorang filolog dan seorang ya tadi ya peneliti naskah Jawa kuno. Dulu yang membuat Mas Rendra tertarik untuk mempelajari hal-hal tersebut tuh apa Mas? Mungkin sama ya kayak teman-teman yang lain, saya belajar bahasa Jawa zaman SD, SMP, SMA gitu ya. Dan saya kurang mahir di bidang aksara Jawa gitu. Dan bahasa Jawa juga nggak terlalu pinter pada waktu itu. Terus akhirnya lulus SMA itu kepikiran, wah apa ini aja ya belajar secara formal gitu. Dan mungkin kan kalau saya di jurusan sastra Jawa UNS dulu ya. Dan mungkin paling mudah masuknya di antara kalau dibanding kedokteran kan susah ya. Gitu. Jadi saya nggak terlalu pinter lah, ya, tidak seperti teman-teman saya yang lain gitu akhirnya masuk Fakultas Sastra dan ngambil sastra Jawa. Ternyata susah gitu ya. Ternyata lulusnya lama ya, hampir 7 tahun gitu. Nah di situ baru menemukan, karena saya tidak begitu mahir seperti teman-teman ya dalam bahasa, terus kemudian kebudayaan gitu. Saya
ternyata lebih suka di bagian yang jarang teman-teman ambil ya, di khusus kajian manuskrip atau aksara gitu. Kalau teman-teman sih nyebutnya filologi ya, ilmu yang mempelajari kata dari masa lalu gitu-gitu. Jadi ya mungkin awalnya kayak gitu Mbak. Jadi nggak ada niatan tertarik dari kecil, enggak lah. Saya juga sama seperti teman-teman yang lain gitu. Enggak yang ahli lomba aksara Jawa terus menang ya enggak lah. Ya, gitu. Ya. Berarti ini berawal dari ketidakbisaan malah betul. menjadi motivasi. Keren banget sih. Nah, dengan setelah mempelajari itu ya Mas ya, manuskrip tadi kan terutamanya. Kan di manuskrip itu kan pasti ada kata-kata, ada aksara juga tentunya pasti aksara Jawa kuno gitu kan. Kalau dari hal-hal yang sudah Mas Rendra pelajari sendiri, sebenarnya fungsi utama aksara pada zaman dulu itu selain untuk komunikasi itu apa Mas? Ya, jadi kan kalau kita merujuk pada istilah aksara dulu ya gitu. Aksara itu dari kata a spasi kesara. Kesara itu apa ya, bahasa Indonesianya seperti basa atau hambar gitu ya, atau pudar, musnah gitu ya. Sedangkan akesara ini kan bagaimana pengetahuan itu tidak pudar. Makanya itu disebut aksara gitu. Dan sebenarnya juga belum lama ya, kita punya aksara itu belum lama karena dating tertua kita kan baru abad keempat ya. Kita nggak punya prasasti yang lebih tua dari abad keempat, dan itu pun kita mengambil dari tradisi India. Jadi dari Pallava kemudian kita baru punya mengembangkannya ya menjadi aksara Jawa kuno, kemudian jadi Jawa pertengahan ya atau Kawi gitu. Kemudian ada aksara Jawa baru atau Carakan ya, yang kita kenal sebagai Hanacaraka itu gitu. Ya awalnya memang menyimpan pengetahuan ya, pengetahuannya. Nah, pengetahuan apa? Pertanyaan selanjutnya itu apa aja pengetahuannya? Sebagian besar aksara kita awalnya itu digunakan untuk menyimpan teks-teks keagamaan gitu. Jelas banyak. Teman-teman bisa membaca naskah-naskah Jawa kuno itu ya isinya soal kitab-kitab keagamaan ya. Kemudian ada juga soal parwa, ya, cerita-cerita wayang gitu. Ada juga soal sejarah ya, ada kayak negara Kertagama gitu ya, dan cerita yang lain itu. Baru kemudian ada juga aksara-aksara itu yang nanti dikembangkan untuk karena ini religius ya, jadi dia akan bermuatan religius juga. Misalkan seperti aksara Omkara misalnya, Ong gitu kan. Kalau orang Jawa kan Ong atau Om gitu. Kalau orang Tengger itu kan Hong. Jadi, nah itu kan aksara yang dari aksara yang secara material bentuknya aksara, tapi dia dimaknai penting ya untuk di dalam tradisi Jawa kuno. Nanti diturunkan jadi triaksara, jadi pancaksara dan seterusnya ya. Ya itu kemudian karena sangat spiritual, maka fungsi aksara ini menjadi ada turunan-turunannya ya nanti. Misalkan untuk raja ya, rerajahan gitu ya. Ada juga di Bali itu kita kenal dengan motri, kemudian ada juga untuk susunan tertentu itu bisa menjadi bagian dari mantra dan lain-lain. Jadi sebenarnya fungsinya sangat kompleks ya, memang sangat kompleks. Selain untuk berkomunikasi ya, seperti di dalam prasasti itu kan ya memang untuk berkomunikasi ya. Dia mau menunjukkan saya raja siapa, saya sedang membangun apa gitu ya. Terus yang membangun siapa saja itu kan jelas ya ada dalam prasasti. Tapi dalam konteks yang lebih besar sebenarnya aksara itu punya banyak bidang lah yang ditulis dengan aksara-aksara kita. Termasuk yang nanti terpengaruh dengan Arab ya, Pegon ya. Kita kemudian nanti juga akhirnya kita kenal Latin ya. Aksara Latin yang kita pakai sekarang. Jepang juga terpengaruh, Tionghoa jelas terpengaruh gitu. Jadi ada banyak aksara yang kita serap sebenarnya sampai sekarang. Ya. Jadi memang ini ya tetap pada akhirnya penggunaannya juga untuk lebih di karya-karya sastra zaman dulu yang pada akhirnya entah itu bernilai religius maupun juga yang pengetahuan-pengetahuan umum ya, yang bukan yang terkait dengan religius itu. Ya, dan yang paling kita kenal mungkin sekarang ini adalah Carakan tadi ya Mas ya. Hanacaraka.
Om masih hafal? Jaroko itu masih lah. Iya. Itu tulisannya Mas Ringgret. Oh, ini. Benar. Monggo silakan dicoba dibaca. Lo juga punya? Iya ini. Takut nanti ketahuan kalau salah. Tapi kan ini ya, beberapa orang zaman sekarang, beberapa itu mungkin bisa jadi banyak juga. Terutama mungkin mereka yang bukan orang Jawa asli atau mungkin ya orang Jawa tapi taunya hanya di beberapa sisi aja, tuh kayak menganggap aksara Jawa itu masih menjadi hal yang kayak serem gitu loh Mas. Dan kadang juga kan dikaitkannya dengan klinik ya, entah mungkin mereka pernah melihat dalam bentuk raja atau mungkin di tempat-tempat sakral, atau mungkin ya kalau contoh paling dekat lah di keraton itu kan di beberapa tempat tuh pasti ada pakai penggunaan aksara Jawa gitu. Nah kalau dari Mas Rendra sendiri nih, gimana melihat label klinik yang disematkan ke aksara Jawa ini, apakah ya memang ada betulnya atau malah salah kaprah sepenuhnya? Sebenarnya karena tadi ya ada aksara-aksara yang ketika disusun itu bernuansa spiritual ya, entah dalam tradisi Siwaistik, Islam atau tradisi yang lain ya, Tionghoa. Itu akhirnya kita serap juga kan di keraton gitu, misalkan memang ada ya aksara-aksara yang ditulis itu yang fungsinya untuk raja. Misalkan kalau di Solo kita kenal namanya Kalacakra misalkan. Itu raja yang cukup lama ya, Yomorojo, Joromoyo dan seterusnya. Nah, pembalikan ini menjadi penting ya, untuk masyarakat Jawa pada waktu itu, untuk dipercaya ruwat ya, untuk ruwat gitu. Tetapi sebenarnya ada juga aksara-aksara yang ditulis itu ya nggak ada muatan kliniknya, memang hanya itu nama ya, nama apa gitu ya, nama Gapura atau nama Kori atau nama ya seperti hanya kalau sekarang papan nama ya, nggak ada. Mungkin karena itu ditulis dengan aksara Jawa ya, jadi persepsinya pokoknya yang ditulis dengan aksara Jawa itu selalu bermuatan magis gitu ya. Padahal nggak juga. Sama ketika kita kalau melihat aksara Pegon ya. Pegon itu aksara Arab yang dijawakan ya, Arab gundul gitu, biasanya berbahasa Jawa kan. Sebagian besar teman saya bilang kalau ada manuskrip yang beraksara Pegon, wah mesti kitab ini, mesti Quran gitu. Padahal belum tentu gitu ya, belum tentu juga. Ada juga yang isinya soal cerita-cerita misalkan cerita Amir Hamzah atau cerita-cerita yang lain. Jadi itu mungkin ya barangkali itu kegagalan dari kita nggak bisa berakselerasi ke dunia modern tadi. Ketika modern menuntut kita menggunakan aksara Latin, bahkan pada periode presiden tertentu ada namanya buta aksara itu bagi orang-orang yang nggak bisa aksara Latin kan. Dicap kamu buta aksara gitu. Padahal mereka bisa aksara Jawa, mereka bisa aksara Pegon gitu, tapi karena tuntutan dunia ya, seluruh dunia pengennya aksaranya Latin, maka aksara Latin ini mendapatkan tempat yang sangat penting ya hari ini gitu. Jadi seolah-olah yang aksara lainnya itu nggak mendapatkan tempat yang penting lah gitu. Misalkan ya gitu kayak buku-buku pelajaran kita ya mana sih yang masih beraksara Jawa, hampir-hampir nggak ada kan, atau beraksara Pegon kalau nggak di pondok pesantren sepertinya ya kayaknya nggak ada ya yang punya buku beraksara Pegon gitu. Jadi mungkin posisinya itu, posisinya karena ketidaktahuan akhirnya teman-teman melihatnya sebagai wah mistis ini. Nah kebetulan beberapa memang menjadi nama benda-benda yang disakralkan, misalkan kereta ya Kanjeng Kiai Gurdo misalkan, atau keris ya Kanjeng Kiai siapa, yang memang pada bungkusnya ada tulisannya gitu. Nah mungkin orang lihatnya wah kok ini disakralkan sekali gitu ya, padahal ya itu iya, tapi kan di bagian yang lain enggak juga. Jadi memang itu PR sih Mbak untuk kita bersama gitu ya, semoga
nggak tahu jalannya tapi ya saya semoga aja. Ya, amin. Berarti ini memang sebenarnya berarti awalnya tuh karena perkara ketidaktahuan, terus ada pelabelan yang pada akhirnya memunculkan salah persepsi gitu. Tapi aku tertarik dengan tadi pernyataan Mas Rendra tadi yang mengatakan tentang aksara diwalik terus menjadi kayak tolak bala ya. Nah, Om, apakah hal itu sebenarnya memungkinkan? Pertama, apakah memungkinkan? Dan yang kedua, ketika itu terjadi, apakah itu memang karena kita bilang itu menjadi sebuah mantra atau ya ini sugesti dan kepercayaan balik lagi? Semuanya bisa ya. Jadi entah itu sugesti, kepercayaan atau penyangkalan gitu ya. Karena saya pun juga sama, Mas Rinda pernah nemuin tentang sesuatu ayat di kitab suci ya, itu dibaca dari belakang. Jadi biasanya kita baca dari ini ya, ke sini kan, turun, tapi itu dibaca dari belakang, oleh belakang. Dan memang itu ditujukan untuk, kalau kita sebut tuh, kalau di Jawa dulu ada kayak jadi macan tuh loh, pas manusia jadi-jadian tuh loh. Siluman. Yang nanti gali kuburan, ngambil tali pocong itu. Ada. Itu untuk nolak bala itu maksudnya? Enggak, itu malah untuk sihir. Mantranya dia. Sihir, tapi dari tulisan Arab dan dari ayat suci, tapi dibalik pembacaannya. Iya. Gitu. Itu apa ya? Maksudnya kalau hal itu seperti itu bisa terjadi itu apakah memang karena metodenya saja? Atau memang yang dibaca itu memang ada ayat-ayat atau kalimat-kalimat khususnya? Iya, sebenarnya itu energi kita sih. Energi kita, orangnya itu bisa nggak connect dengan itu. Ibarat kata kalau tulisan itu dibaca biasa saja, orang biasa mungkin nggak akan memiliki kemampuan ya. Tapi ketika orang itu mungkin sudah melaku dulu, sudah somute, sudah tirakat, mungkin akan bisa, Mbak. Jadi kita sebutnya itu kayak password-nya lah. Gitu. Apakah bisa dipakai gitu ya? Karena tertulis dalam satu ini ya, naskah atau satu rapalan kita sebutnya. Tapi di sini dia tertuang dalam tulisan gitu. Kan biasanya orang ngapalin nih, itu lisan ya, tapi ini tulisan. Gitu. Jadi menurut saya hanya sebatas perantara atau bagaimana cara untuk mendokumentasikan. Termasuk kalau saya sebut raja itu sebenarnya tato invisible, dia nggak nampak. Karena biasanya ada garis leluhur tertulis di situ, tanda dia keturunan siapa, atau dia pernah berguru ke seseorang, kemudian diraja gitu ya. Itu ada juga. Biasanya banyak kan pegon, Mas. Lalu kayak tulisan-tulisan di itu, tapi nggak kelihatan, kelihatannya secara fisik. Tak kasat mata. Berarti tetap penggunanya pun juga tetap tidak serta-merta ya, tapi memang ada hal yang perlu dilakukan dulu sebelumnya. Nah, Mas Rendra, boleh dikasih contoh nggak apa yang walian tadi? Aku soalnya kepikirannya kayak ini malahan. Nek di Jogja itu loh contoh-contohnya kan ada kayak Dagadu. Itu bukan itu waliannya bukan dari depan ke belakang sih, tapi kayak atas bawah ya. Iya, sandi ya. Sandi itu. Ya, yang paling umum ya itu yang saya cerita tadi. Karena saya ini ya taunya soal tekstual ya, hanya ada di teks itu. Memang ada beberapa yang masih meyakini dan bisa gitu ya. Saya sering dengar gitu, tapi misalkan ya tadi, misalkan kayak Yomorojo berarti kan tengah gitu. Habis itu setelah itu kan ada balikannya kan Joromoyo, itu kan kebalikannya dari Yomorojo dan Joromoyo gitu kan. Nah, itu satu raja yang cukup tua karena dia ditemukan di abad ke mungkin 18 akhir ya, 19 itu kita nemu ya gitu. Atau misalkan yang lebih umum itu ada Carakan Balik misalkan gitu. Jadi Hana Caraka tapi dibalik bacanya dari Ngorobogomo dan seterusnya. Saya sering ya mendengar itu gitu. Lah, cuma memang ya itu diyakini oleh masing-masing perseorangan gitu sebagai suges gitu. Karena kalau kita tempatkan itu pada konteks zamannya gitu, karena memang nggak semua orang yang bisa memakainya ya, itu harus menjalani tradisi yang disiplin ya. Di Siwaistik juga dia harus disiplin, di pesantren dia juga harus disiplin gitu. Jadi misalkan soal raja apa ya, kemarin saya baru baca soal naskah pengobatan misalkan itu. Jadi materialnya yang nampak adalah daun sirih begitu.
kemudian dia ditulisi raja daun sirihnya, kemudian saat dikunyah dia mengucapkan mantra tertentu gitu. Berarti kan ada variabelnya jelas banget ya, ada material yang nampak, ada prosesnya dikunyahkan dengan air liur tentunya begitu ya. Kemudian dia mengunyah dan menelannya sambil membaca mantra tertentu di teks usada, di primbon-primbon pengobatan banyak kita temukan seperti itu. Nah itu menarik ya karena akhirnya itu tidak bisa berdiri sendiri gitu, dan nggak bisa sembarangan orang yang mewarisinya. Mungkin ya itu tadi ya, dia pasti lahir dalam lingkungan dengan disiplin yang ketat tadi gitu. Nah sedangkan hari ini kan sulit ya Mbak, kalau bagi kami di peneliti itu kan ya bisanya kita hanya meneliti kandungan sirihnya gitu. Apakah efikasinya setelah diberi rajah dan membaca mantra itu menaikkan efikasi dari khasiat dari daun sirih itu, ya kita nggak tahu gitu. Tapi itu ada hadir ya, itu hadir di banyak lontar-lontar kita, di Merbabu, di Bali, di Lombok, teks-teks semacam itu hadir gitu. Tapi karena sains kan tidak bisa bicara seperti itu ya. Betul. Jadi itu sudah ranah hal lain lagi ya, soal religiusitas dan spiritualitas tertentu gitu. Jadi itu hadir memang naskah-naskah dan memuat mantra itu hadir, tapi kita, kalau saya perlu hati-hati di situ karena dari awalnya kelahiran teks itu nggak bisa semua orang juga. Memang harus orang yang menjalani disiplin. Tadi kalau Om Hao bilang ada lakunya, ya zaman saya kecil biasa dukun-dukun desa ya di sekitar rumah saya. Rumah saya di Sragen, Mas. Zaman saya kecil saya di Sragen itu sering nemu orang kalau nyuwuk ya, dia orang-orang yang memang berpuasa berhari-hari dan seterusnya. Dan itu ada hadir ya, orang seperti itu ada gitu. Terlepas apakah manjur atau tidak, nah itu silahkan diriset lebih lanjut oleh teman-teman. Kayak gitu. Menarik ya. Tetap ada faktor X banyak untuk penyusunnya ya. Iya, menyusun itu sehingga bisa kalau biasanya mandi berefek sedemikian rupa gitu. Tapi Mas Rendra sendiri dan teman-teman pernah nggak mencoba yang ini, yang walian tadi Mas, untuk apa gitu? Kalau cobanya guyon ya pernah ya gitu. Tapi dalam rangka serius bercanda gitu ya. Karena zaman saya kecil ya, saya masih SD kalau nggak salah, itu suruh pegang telur gitu ya, terus membaca carakan balik itu, nanti telurnya ditaruh di petarangan ya. Jadi dikembalikan itu. Biasanya nggak menetas gitu ya. Tapi ya tetap menetas ya gitu. Jadi memang saya kurang sakti memang gitu. Jadi memang ya memang niatnya bercanda ya, nggak yang ini. Tapi mungkin kalau yang melakukan orang lain yang memang yang mendalami di situ ya mungkin akan berdampak juga gitu. Karena itu dengan mudah kok ditemukan ya, secara tradisi lisan banyak ditemukan di Solo Raya, Jogja itu banyak sekali. Kayak gitu. Boleh Om Hao nanti nyoba ya Om Hao. Nah, coba Om Hao pegang telur tuh. Nanti telur. Enggak jadi netes, jadi telur godok. Langsung instan. Nah, tadi kan Mas Rendra juga menyebutkan tentang lontar-lontar Mas, yang ya ada tulisannya, entah itu kita bilangnya rajah atau mantra atau memang ya tulisan saja. Tapi ini Mas, biasanya kalau memang lontar-lontar yang mungkin Mas Rendra dan teman-teman menemukannya sebagai itu mempunyai muatan spiritual atau mungkin khusus untuk proteksi zaman dulu ya, itu biasanya kalau diterjemahkan kata-katanya tentang apa sih isinya? Biasanya kalau di teks-teks namanya kan rajah keselamatan ya, bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi soal raksan itu ya, soal penjagaan itu juga nanti berangsur-angsur dia juga di masa Islam juga banyak. Juga banyak raja-raja itu muncul ya secara tekstual gitu. Nah, biasanya dia akan mengundang makhluk yang dipercaya ya untuk menjaga misalkan ya. Jadi misalkan kalau di Jawa yang sering muncul itu naga gitu ya. Terus kemudian ada macan gitu, itu sering disebut untuk menjaga karena dua makhluk ini kan
secara keseharian ya mereka masih bisa membayangkan gitu. Jadi raja-raja sebenarnya masih dekat dengan sekitar tinggal mereka dan juga dengan mitologis yang dibangun. Gitu. Misalkan memuja naga gitu untuk melindungi tanah mereka, gitu. Karena tanah itu kekuasaannya dalam tradisi Swaistik misalkan Bathara Basuki misalkan itu. Nah itu juga muncul juga gitu. Atau misalkan di tradisi Islam sering sekali saya nemu soal kalau di Aceh itu ada namanya Rimong Aulia gitu. Jadi macanya para aulia gitu ya. Jadi memang diundang untuk menjaga kawasan pesantren gitu. Nah itu juga muncul ya, sering muncul di dalam teks-teks ya. Rata-rata seperti itu. Sisanya memang tadi ya sangat berurusan dengan tradisi spiritualitas ya. Jadi ada dewa-dewa yang disebut, kemudian ada Grama Dewata ya. Atau kalau sekarang kan kita sering menyebutnya kan Danyang ya. Sebenarnya kalau dalam tradisi Siwa itu kita kenal dengan Dewa Desa atau Grama Dewata gitu. Kemudian ada juga yang dalam tradisi Islam jelas yang menyebut beberapa nabi, kemudian Muhammad jelas, sahabat dan seterusnya. Nah itu hadir kok di dalam teks-teks kita. Jadi itu dengan mudah kok sebenarnya teman-teman bisa belajar tarekoh-tarekoh tertentu ya, yang ada teks, terutama tradisi sufistik misalnya. Nah itu juga ada teks-teks yang ke arah ke sana. Berarti memang isi dari raja atau mantra perlindungannya dan spiritual tadi memang ini ya terkait dengan kepercayaan dan budaya setempatnya di situ, entah dari hewan-hewan mitologinya maupun juga Tuhannya masing-masing gitu. Tapi tadi aku baru tahu Danyang itu sebenarnya bukan demit ya. Kalau zaman sekarang kan orang kayaknya ngomong Danyang itu masih demit jadinya. Itu. Nah, Om Hao, kalau untuk lontar-lontar terutama yang untuk spiritual dan perlindungan tadi ya, pasti itu kan dibuatnya bukan oleh sembarang orang. Tulisnya. Ya, dan pasti itu dari zaman ke zaman itu tetap ada residual energi maupun memori yang melekat nih. Nah, kalau kita bilang tentang yang perlindungan tadi, katakanlah memang ada menyebutkan naga atau harimau, itu apakah sosok-sosok mitologi itu benar ada dan masih ngikut ke lontar-lontar yang dipelajari oleh Mas Hendra dan juga kawan-kawan? Iya, ini berarti ke penelitian arsip ya sebenarnya ya. Kalau kita bilang itu kan macam-macam gitu. Mungkin Mas Hendra juga punya pengalaman sendiri, saya punya pengalaman sendiri. Saya pun juga ketika itu arsip kolonial, masa yang banyak itu, penulisnya terus ruangannya itu juga dia sendiri Mbak yang jaga Mbak, dan kita dikasih waktu biasanya. Ya. Untuk kalau lontar saya belum pernah sih Mas Hendra ya, nah, saya nggak menjangkau ke situ. Mungkin kalau nanti S3 mungkin. Prasasti pernah, museum nasional. Kalau yang banyak teks Belanda. Dan kayak merasa itu cocok-cocokan. Dalam artian? Kita pingin apa gitu ya. Kalau waktunya nggak ketemu ya nggak bisa dicari sama pustakawannya. Gitu. Kalau dia ketemu ya sudah ready. Dan itu menurut saya udah saya anggap benda pusaka. Naskah itu. Nah, kalau di sini sifatnya adalah lontar yang tadi misalkan di situ apa ada entitasnya, misalkan secara mitologi mungkin berbentuk naga atau harimau gitu ya. Itu kan dari pelambang power. Perlambang satu kekuatan sehingga dimanifestasikan hewannya itu gitu kan. Nggak mungkin yang hewan imut kan Mbak ya, kan gitu ya. Nah, entitasnya itu yang kemudian menaungi dari benda itu ya serupa itu Mbak. Tetapi karena dia disimpan di suatu tempat, dia pasti ada yang menyelubungi lagi. Baik sudah di perpustakaan atau di ruang koleksi arsip, atau yang masih milik pribadi. Dan terkadang kalau itu misal milik pribadi, dia nanti jatuh pulungnya ke kita enggak. Nanti bisa kita maharin. Tetap ya. Iya bisa dibeli ya, karena kalau Mas Hendra mungkin punya pengalaman juga membeli beberapa arsip ataupun kitab, ataupun saya pun juga sama gitu. Jadi sudah dapat ini yang mau mana bisa di loaan gitu. Kesannya kita berburu gitu. Ya jodoh-jodohan Mbak, energinya di situ sih menurut saya, dan semakin tua tentunya semakin berat menurut saya gitu. Ya. Jadi tetap ini ya, pada akhirnya entitasnya itu pun juga ngikut dan
bisa menjadi sebuah pulung juga untuk nanti pemiliknya. Iya, dan percaya nggak percaya terkadang kita dalam mentranslate ya, menerjemahkan atau membaca, kita juga butuh waktu sih. Nggak terus kita memiliki kemampuan untuk itu. Misalkan kalau Mas Hendra di aksara Jawa, misalkan saya translate dari bahasa Belanda ke Indonesia itu, saya juga butuh waktu untuk memahami, dan terkadang pas waktunya kapan, jatuh ditunjuknya itu kapan, nanti kata-katanya kita walaupun verbatim yang nerjemahinnya tapi bisa kita rangkai kok. Gitu. Saya gitu sih Mbak. Kalau ada yang tanya, apa tesis nggak selesai, translate itu nggak sehari 2 hari ya Mas? Iya, karena memang karena tulisannya masih Latin hitungannya, kalau Mas Hendra tulisannya udah ini ngomong gitu. Bedanya kan gitu. Dan perlu ini ya, menyelaraskan konteks juga supaya tidak salah terjemah. Terjemah itu gitu. Nah, Mas Rendra, lontar-lontarnya ada yang menjadi kepemilikan pribadi nggak? Banyak. Banyak. Itu dapatnya dari mana? Kalau saya pribadi nggak punya yang lontar ya, saya cuma naskah ya, ada beberapa gitu. Dapatnya macam-macam, ada yang pembelian, ada yang hibah, ada yang warisan, ada juga yang memang kadang ini yang saya kurang senang itu ketika pewarisnya itu menganggap itu sebagai benda yang membawa sial gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Padahal naskahnya Quran ya kan. Nah gitu ya. Jadi karena tidak tahu gitu, memang beneran nggak tahu. Jadi ada kemarin saya dapat beberapa naskah dari Kladen itu karena cucunya atau cicitnya begitu merasa ketika punya naskah itu terus banyak kesialan gitu-gitu yo daripada buang ya mending tak rawatnya aja gitu. Saya rawat, terus mereka minta diganti kambing gitu. Untuk beberapa naskah itu relatif murah daripada jatuh ke tangan kolektor yang angkanya sangat nggak masuk akal itu ya. Jadi itu yang sering terjadi kayak gitu. Walaupun kadang-kadang saya lebih suka naskah-naskah terutama yang warisan itu tetap dimiliki aja sama pewarisnya, karena bagaimanapun juga benda itu kan warisannya keluarga ya, sebagai bukti bahwa leluhurnya juga orang yang saya pikir cukup menghormati pengetahuan ya dengan lontar atau naskah-naskah itu gitu. Tapi cara-caranya gitu, atau mungkin kalau mungkin 15 tahun yang lalu kita mudah kok nemu naskah di pasar loak. Itu bahkan dijual bebas. Iya, di Gladak itu sekitar tahun 2005 atau 2006 gitu, saya sering nemu, sering masih. Sekarang sulit sepertinya, makin nggak ada gitu. Nah, kalau dari asalnya lontar tadi ya Mas, yang jenengan dapatnya dari loaan itu tadi, yang pun kita sebenarnya tidak tahu ya itu tadi itu sebelum-sebelumnya siapa yang memiliki, terus sama juga yang hibahan tadi kan Amit, maksudnya mungkin bagi yang menghibahkan itu kan lontar bertulah nih berarti. Nah, pas sudah sampai di jenengan, ada nggak sih hal-hal ganjil yang terjadi setelah memiliki dan mempelajari bahkan merawat atau ngerumat lontar-lontar itu? Nggak ada. Mungkin karena saya dablek ya Mbak. Nggak ada, cuma saya kadang membayangkan jangan-jangan ya itu karena misalkan soal jamur gitu. Karena saya kemarin baru tahu kalau lontar-lontar yang lama ya nggak pernah dibuka itu kan bagian lapisan daunnya kan karena organik ya. Terus dia berjamur gitu, dan ternyata itu ada juga yang menyebabkan sakit di saluran pernafasan. Nah mungkin ya jangan-jangan sawan yang sering kita maksud kalau temu benda tua itu terus kena sawan itu, jangan-jangan ya karena jamur, karena bakteri yang kalau di dalam studi filologi atau arsip kan kita harus well proper kan, pakai sarung tangan, pakai masker itu ya. Kalau apalagi untuk naskah-naskah yang memang baru didapatkan dari lapangan gitu. Tapi secara pribadi saya nggak pernah ini ya menjumpai sesuatu gitu, nggak pernah. Cuma kalau secara tradisi melihat naskah disakralkan ada banyak tempat di Jawa, banyak banget lah. Jadi yang setahun keluarnya cuma 2 kali ada gitu ya, setahun keluarnya cuma pas 1 suro ada gitu ya. Nah kadang itu juga bentuk ya banyak penghormatan mereka ya terhadap pustaka yang juga menjadi sekaligus pustaka itu tadi gitu. Ya kayak gitu. Tapi kalau dari teman-teman Mas Hendra sendiri nih,
ada nggak yang pernah tiba-tiba punya pengalaman mistis ya atau pengalaman ganjil dengan lontar-lontar yang mereka miliki atau pelajari gitu? Itu pantangan-pantangan mungkin Mas. Kalau di Bali menjadi sering ya, karena saya pikir tradisinya masih sangat kuat. Beda dengan saya yang sangat sekuler misalkan ya. Benar-benar karena saya sangat sekuler gitu. Nah, saya sering ya mendengar cerita kalau di Bali itu ada pengkhususan ya pantangan. Misalkan kalau mau pegang lontar ya bersuci dulu ya seperti kalau di tradisi Islam ya wudu dulu gitu ya. Jadi nggak semena-mena langsung cek bongkar gitu ya gitu ya. Nah, ada juga yang memang mengambil apa ya puasa atau jelas ya ada caru, ada kayak sesaji ya yang dipersiapkan untuk membuka lontar tertentu gitu. Karena tradisinya masih hidup ya. Sedangkan di Jawa sendiri yang saya tahu nggak banyak ya, misalkan kayak di Merbabu itu ya yang setahun 2 kali itu ya mereka mengadakan wayangan ya, kemudian ada sesaji yang lengkap di sana gitu. Kemudian baru diizinkan untuk membuka lontar itu pun juga dalam waktu yang sangat terbatas gitu. Memang dibatasi. Nah, gitu. Tapi kalau teman-teman banyak sih Mbak sebenarnya yang mengalami ya, terutama teman-teman yang dari tradisinya, misalkan lontar ini datang dari tradisi Siwaistik gitu dan hidup di Bali pasti sedikit banyak mereka karena hidup di area itu ya mungkin sangat punya pengalaman atau naskah-naskah di pesantren gitu ya. Ada juga ya naskah-naskah yang pernah saya dengar di sekitar Sumatera gitu kan. Mereka juga nggak terus langsung membuka naskah dengan seenaknya ya, enggak juga gitu. Jadi karena dia hidup di tradisinya masing-masing ya, itu mungkin faktornya itu. Kalau saya mungkin ndablek gitu ya, karena hidup di kota terus kayak terbiasa membuka naskahnya juga sudah yang ada di museum kan, perilaku tindakan-tindakan yang kita ambil itu kan sebenarnya sangat dalam tanda kutip ya sangat barat. Jadi bersihnya juga pakai cairan tertentu gitu ya. Walaupun memang saya menghormati tradisi-tradisi, apalagi kalau masih di pemilik naskah saya sangat menghormati apapun yang mereka yakini gitu. Misalkan Mas jangan buka pas ini, ya saya pasti ngikut untuk menghormati kepercayaan mereka gitu. Tetap untuk teman-temannya kembali lagi ke masing-masing pemilik ya dan tetap ya kita menghormati cara-cara masing-masing. Oke, nah Om Hao, kan sebenarnya naskah-naskah itu tadi kan ya berarti kan ada yang disimpan sudah di perpustakaan. Betul, ada yang di museum. Di museum juga dan bahkan mungkin kalau yang masih menjadi kepemilikan pribadi atau dalam tanda kutip golongan mungkin yang masih lekat juga tadi dengan tradisi budaya setempatnya juga pun mungkin kalau yang di museum itu ya berkumpulnya pun dengan benda-benda serupa gitu, maksudnya yang katakanlah memang yang selain punya nilai historis juga punya nilai dalam tanda kutipnya itu ya. Sedangkan kalau kan di perpustakaan memang ya kebanyakan memang ini adalah benda-benda sebagai daftar pustaka dan literatur murni gitu ya. Itu apakah bisa menjadi faktor yang membedakan secara energi dan juga bahkan mungkin dalam tanda kutip efek malati ya ketika naskah-naskah atau lontar-lontar itu dibuka atau tidak diperlakukan sebagaimana mestinya? Iya, kalau setahu saya kalau museum untuk sekarang digitalisasi sih Mbak. Nggak bisa langsung. Jarang yang ibarat kata kita minta langsung itu dikasihnya digital. Ketika saya akses kebanyakan juga gitu. Kecuali memang kita tahu tujuannya ya. Itu juga proses Mbak. Tahu saya kalau koleksi langka terutama ya Mas ya. Di ruang koleksi langka atau arsip langka disebutnya biasanya di ruang koleksi langka itu perlakuannya juga sama. Bahkan satu cerita ketika saya ke Leiden ya, ke Belanda, waktu itu pas mau ambil foto kereta api, itu pun harus pakai bantal, terus nyentuhnya jarak berapa, pakai itu memang perlakuan mungkin secara ini ya Mbak, sains mungkin ya, secara apa itu empirisnya gitu, tapi tetap mereka bilang juga itu tetap ada spiritnya kok mengandung itu. Jadi ketika buka itu mungkin kayak
kitab Harry Potter itu buka, jadi bentuknya persis kayak gitu tuh, Eropa kan gitu. Tapi saya pun merasakan ternyata ketika di Eropa juga sama rasanya. Dan mereka hanya mengeluarkan dengan apa yang kita mau aja. Jadi terus apa mau misal ini itu enggak. Jadi memang ada prosesinya. Nunggu ruangannya di gimana dulu gitu. Iya. Itu sih. Kalau yang di rumah tentunya milik pribadi tentunya kan lebih spesifik ya. Lebih spesifik apakah kita ngelihat dari culture-nya dulu seperti apa, cara memperlakukannya seperti apa. Tentunya berbeda dengan itu yang jumlahnya ribuan gitu. Terus mungkin Mas Rindra punya pengalaman, saya pun punya ya, nanti saya akan coba tanya ya. Saya ada beberapa itu yang harus ditayuh Mbak, jadi kita tanya dulu mau nggak dibawa untuk ini gitu. Oh itu bertanya ke si naskahnya. Jadi ada cerita ketika saya mau ngambil satu dokumen naskah waktu itu, dan itu menurut saya sangat penting. Ketika dia ditranslate itu udah selesai sebenarnya penelitian saya, karena si insinyurnya menulis agendanya setiap hari kayak diary gitu. Dia menulis itu, terus mungkin salah persepsi gitu. Yang pertama, saya belum tanda tangan fakta perjanjian bahwa yang boleh mengakses hanya saya sama pembimbing. Jadi nggak boleh misal Mbak Novel mau lihat, mau kopi legal itu, karena ada hukumnya untuk itu, karena itu memang data negara ya. Saya foto itu nggak bisa kodenya, jadi kita ngambil kodenya aja Mbak, untuk nanti ambil digitalnya. Jadi setelah saya tanda tangan fakta, di foto baru mau kodenya. Itu salah satu contoh pertama. Yang kedua, saya jelaskan bahwa ini saya ambil digital, saya tidak akan membawa arsip aslinya. Waktu saya tidak bisa menjelaskan seperti itu, data itu hilang Mbak, dokumen satu gepok itu hilang. Mau menjelang maghrib, baru ketika saya bilang bahwa itu hanya bawa aluse ya, softfile-nya, digitalnya, itu baru nongol. Jadi belum di-scan, belum ahli dokumen gitu. Jadi ya menurut saya punya nyawa seperti itu. Ada ritual, jadi menurut saya ritual nggak selamanya di situ bancaan, wayangan nggak. Tapi bagaimana kita nembung, tujuannya buat apa, perlakuannya, sopannya seperti apa. Jadi bukan bendanya, tapi entitas atau energinya yang di situ. Itu saya yang kolonial ya, Mas Rindra kan lebih jauh lagi. Itu mungkin Mas Rindra ada pengalaman itu Mas. Kalau ininya jatuhnya malah etik ya kalau saya. Biasanya kalau misalkan waktu saya neliti catatan biografinya Pate Sosodingrat IV gitu ya di Solo. Nah biasanya kalau pengarangnya saya ketahui biasanya nyekar dulu gitu ya, nyekar ke makamnya bahwa ya selain mendoakan beliau ya, kalau orang Jawa kan ada ya itu soal urusan etik ya, nembung atau apa gitu ya, bahwa kami mau meriset ini ya semoga semuanya lancar lah, kira-kira begitu. Nah urusan etik itu kan saya pikir sangat timur ya, sangat Asia ya, nggak mungkin kita meninggalkan itu 100% gitu. Nah itu yang sering juga misalkan kalau di desa-desa ya, di lontar-lontar itu sama seperti kepercayaan mereka, misalkan kayak kemarin di daerah Banyumas gitu ya. Jadi seluruh pemimpin adat desa ya, lurah, kemudian perangkat desanya itu bilang, Mas sebelum buka ini jenengan nyekar dulu Mas ke punden desa gitu. Nah sebenarnya hal-hal itu kan soal etik ya, kalau bagi saya kan soal kedudukan etik ya nembung dan lain-lain itu, dan juga tidak ada salahnya juga ya untuk seperti itu. Biasanya yang saya tahu pasti saya nembung gitu. Kalau yang tidak tahu ya biasanya pasti saya menghormati dengan ya ratus sak-sae gitu ya, saya buka gitu. Kadang-kadang kan enggak apa ya, karena merasa tahu gitu langsung buka-buka. Karena kan bagi saya yang sangat saya hormati adalah isinya sebenarnya gitu. Misalkan apalagi teks-teks itu teks yang pada masanya adalah teks-teks suci gitu ya, teks-teks yang memang isinya itu memang digunakan untuk ritual atau untuk upacara tertentu. Pasti saya juga akan memperlakukan benda itu seperti disucikan ya, walaupun nggak sama tapi ya mensakralkan itu dalam rangka menjaga etik ya, karena ini pada masanya juga sangat dihormati oleh masyarakat. Jadi kita juga nggak boleh semena-mena, apalagi itu masih hidup di masyarakat ya. Kalau di museum kan nggak ada yang nunggu tuh Mbak. Kalau di desa kan pasti juru kuncinya atau gimana kan. Sering ya, saya nemu kayak gitu sering.
tetap ini ya, nilai penghormatannya ini tadi tetap jangan dihilangkan gitu. Karena ya bagaimanapun lontar juga tetap, atau naskah itu juga tetap merupakan benda bersejarah juga dan penting. Betul. Begitu. Oke, nah tapi Mas Rendra pernah nggak menemukan sebuah naskah atau lontar yang isinya itu tentang apa ya? Boleh mungkin entah antara mantra atau sekedar sebuah tulisan tapi isinya tuh kayak jahat gitu. Gelap gitu. Sihir-sihir gitu, Mas. Kalau sihir saya nggak banyak nemu ya, cuma kalau di Jawa kuno kan kita sering nemu, istilahnya namanya sapata kan, sapata. Kalau bahasa Jawa barunya kan supoto, disupatani gitu ya, disumpai, sumpah gitu kan. Nah di prasasti itu kita sering ya nemu apa bagian akhir dari prasasti itu biasanya dia akan disumpah siapapun yang memindahkan sang hyang prasasti ini dia akan, kalau ke hutan akan dimakan macan, kalau ke sawah disambar petir, kalau ke sungai dia makan buaya gitu. Nah itu sering saya temukan. Juga terkait juga naskah-naskah juga sama ya. Dalam rangka tadi menjaga, jadi ketika orang sudah membaca utuh gitu, nanti pada bagian akhirnya selain keterangan penulis biasanya juga ada upaya untuk menjaga teks ini ya, merawat. Nah, untuk sapatanya sendiri kan berarti untuk memang perlindungannya ya Mas ibaratnya. Itu kan bisa apa ya? Kalau aku menganggapnya itu jadi membuat prasasti atau benda yang ada sapatanya itu seolah hidup gitu loh, karena dia menjadi ya melindungi ini nih gitu. Nah, kalau buat Mas Rendra sendiri untuk aksara Jawa ya. Apakah sampai sekarang itu bagi Mas Rendra masih menjadi sebuah roh hidup atau hanya sekedar simbol budaya saja? Kalau hidup jelas ya, karena saya hidup di sana ya. Maksudnya ada banyak hal yang lagi-lagi saya lebih tertarik soal teksnya ya. Jadi dari ribuan naskah yang belum saya baca gitu ya. Jadi ketika baca naskah itu saya selalu mendapatkan pelajaran baru ya, pelajaran baru soal macam-macam lah, sejarah, etik, kemudian cara menanggulangi berbagai masalah di masa lampau gitu ya. Nah itu saya pikir ya tugas kami ya, atau tugas teman-teman juga untuk bisa menggali ya yang selama ini tersimpan di dalam aksara yang tidak diketahui oleh banyak orang, dan itu menjadi sesuatu yang sustain gitu, hidup sampai sekarang. Bagi saya aksara Jawa dan isinya itu tetap hidup lah di dalam masyarakat ya. Walaupun kadang-kadang orang sekarang hanya menghafal saja kan. Oh ini misalkan gini lah, contoh paling sederhana. Kalau saya sering tanya ke teman-teman, tahu nggak kata Suro Dirojoyo Ningrat gitu, lebur dening pangastuti, segala macam yang buruk akan hancur dengan kebaikan misalkan gitu. Ya orang hafal, dihafalkan di mana-mana gitu. Tapi pasti orang nggak tahu kan kalau itu tuh sebenarnya tulisannya Romo Sito gitu ya, di salah satu naskah tertentu. Nah bagi saya yang lebih penting adalah isi dan nilainya itu hidup ya di dalam masyarakat gitu. Terutama yang baik ya, karena saya pikir di naskah itu kan selalu memberikan binary pilihan ya, ada tokoh-tokoh yang jahat, ada tokoh-tokoh yang baik, dan itu ya memberikan kaca aja bagi kamu mau hidup seperti siapa. Nah itu yang terus saya pikir perlu kita gali terus dan alih wahanakan. Saya pikir seperti ini ya, diskusi ini kan juga satu alih wahana biar semua orang, teman-teman lebih tahu soal naskah yang awalnya mungkin selalu memandangnya sebagai pustaka atau pusaka gitu ya, tapi sebenarnya itu juga pustaka gitu, yang bisa dibaca, ada isinya gitu. Betul. Ya, mungkin gitu sih. Nanti mungkin ya lebih ke gak sekedar penghafalan tapi juga ke pemahamannya gitu. Paling tidak tahu ininya, maknanya juga Mas ya. Dikit-dikit aja gitu. Gitu. Jadi tidak ini ya, tidak salah tempat atau penggunaan ya. Betul. Apalagi ketika dalam ya kemajuan zaman ini kan kadang ada beberapa, kayak kalau dari aksara sih mungkin kayak
mungkin entah dipakainya untuk apa atau mungkin kayak sekedar ada font-font baru. Betul. Yang itu bukan aksara Jawa, tapi dia stylenya seperti aksara Jawa. Jawa kan. Ya. Tapi itu kemajuan apa kemunduran Mas menurut Mas Rendra? Ya style aja ya. Yang kadang tidak menarik, kadang kan soal ini ya penggunaan aksara di ruang publik kan. Kalau di beberapa kasus ya di Jogja, di Solo itu kan kadang saya rewel kalau ada proyek-proyek negara yang besar itu ada tulisan aksara Jawa besar tapi kok salah gitu. Sedangkan ini di kota yang konon kabarnya ya Solo dan Jogja ini kan kota budaya Jawa konon kabarnya gitu. Tapi kan sering ya kita nemukan kesalahan-kesalahan itu gitu. Ya ke depan harusnya lebih baik ya. Amin. Gitu. Ya, semoga jadi ini ya. Untuk dengan tayangan ini pun teman-teman jadi juga mau mengulik nih, makin penasaran dan juga lebih sadar berbudaya juga begitu. Dan ini mungkin untuk pertanyaan penutup ya Mas Rendra. Dari naskah-naskah kuno maupun lontar yang pernah Mas Rendra temui, ada kalimat atau ungkapan favorit gak yang Mas Rendra masih ingat sampai sekarang? Dan itu diserat atau apa gitu Mas? Banyak banget ya. Yang paling banyak. Paling favorit. Apa ya? Ya banyak ya sebenarnya. Mungkin salah satunya ya soal ya siapa yang tetekan tekun akan tekan gitu ya. Yang dia yang sopo tetekan tekun bakal tekan. Siapa yang dia teket itu tongkat ya. Bertongkat ketekunan ya dia akan sampai gitu. Atau misalkan filosofi yang lain gitu, misalkan soal bagaimana orang Jawa kuno itu selalu mengakhirinya dengan merendahkan dirinya gitu. Tulisan saya seperti cakar ayam. Ya gitu, semua pujangga kita kayak gitu. Bukan berarti mereka nggak mampu ya. Tapi itu upaya untuk mereka, ya saya itu masih perlu belajar gitu. Nah, itu kan adab ya, soal tadi etik timur yang kadang-kadang hari ini tuh bergeser. Bahkan dulu manuskrip kita kan pengarangnya, terutama naskah-naskah keraton itu kan jarang ya yang menunjukkan nama gitu. Gitu. Betul, jadi kayak namanya Sandiasmo. Jadi di paragraf itu Rong, terus paragraf kedua Nggo, paragraf ketiga jadi awal kalimatnya gitu. Karena dia nggak mau nama dia terpublis itu melebihi nama yang dia persembahkan ya raja gitu. Jadi ada banyak yang selalu mengiringi jalan hidup saya sebenarnya dari naskah itu. Makin lama makin tahu, oh ini juga menarik juga kalau diwujudkan lagi dalam hidup sehari-hari. Gitu. Benar-benar ya. Salah satunya berarti yang nilainya tentang kerendahan hati. Betul. Gitu, tadi ya. Kalau yang aku tahu itu, aku nggak tahu ini dari kuno atau enggak, tapi yang menang tanpa ngasorake, depannya apa Mas? Aku lupa itu. Ya, Sugi tanpa bondo gitu ya. Sinawan di mana? Sini. Peluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Jadi kayak ya intinya yang menang tanpa ngasorake itu menang tanpa merendahkan. Menjatuhkan. Dari Prasasti saya sangat tertarik dengan pembukaan itu. Apa nih? Yang Om Afik Namastu Namasidam atau Namasidi itu. Semoga selamat gitu. Jadi kan teks itu kan selalu diucapkan ya di awal teks itu. Jadi kayak wah, ini menarik banget ya sebagai awalan itu, bahwa semuanya itu dari perjalanan yang dilukiskan kan orang itu kan hanya mencari keselamatan. Ya, soal Wiknam gitu. Itu juga salah satu quote menarik gitu. Keselamatan juga ya Mas. Gitu. Pasti Saka itu biasanya di atas. Kalau yang bisa buat refleksi Indonesia apa Mas? Nah, kau ketawa. Ya gini ya, banyak yang pasti nggak setuju, tapi saya berstatement itu bahwa kalau kita baca manuskrip, sebenarnya kita sedang membaca, kalau istilah Jawanya itu koco benggolo ya. Tahu nggak Pak? Jadi kalau di luar rumah Jawa di kampung saya itu di rumah Mbah itu ada kaca besar gitu. Kalau masuk rumah gitu kan, ya cermin gede gitu, itu bisa lihat seluruh tubuh gitu. Kalau di keraton di Sri Manganti itu ada kayak gitu.
Atau dalam bahasa Inggrisnya kita sering sebut dengan milestone gitu. Jadi kayak batu-batu penanda kilometernya gitu. Nah, apalagi ketika kita bicara negara ya. Jadi kan itu mengalami pasang surut gitu. Nah, ketika saya baca teks-teks itu kadang-kadang saya merasa wah, zaman ini kayak zaman Kartosuro ya gitu. Nah, gitu-gitu. Sering mereka ada faksi politiknya macam-macam, kondisi ekonominya, kena pandemik, turbulensi ekonomi gitu. Ya, saya sering membayangkan kalau benar itu bisa jadi pola, di naskah kita juga punya solusinya. Punya solusi bagaimana pada waktu itu perang itu berakhir dan rakyat bisa tumbuh lagi bagaimana gitu. Nah, itu juga yang saya temukan hari ini gitu ya, di tengah kondisi negara yang ya saya pikir setelah pandemi kita mengalami banyak badai ya gitu, dan ya kita ternyata kalau berhenti sejenak membaca naskah kita jadi kayak tercerahkan gitu ya, minimal di lingkungan terkecil ya, di keluarga saya misalkan Jonggumunan gitu-gitu ya. Jadi semua itu sudah pernah terjadi, yang beda skalanya aja atau mungkin teknologinya aja, tapi kurang lebih sama gitu. Kalau misalkan pandemik ya, 100 tahun yang lalu kita ngalamin pandemik. Ya, flu Spanyol atau 500 tahun yang lalu kita ngalamin Black Death juga gitu. Zaman keruntuhan Majapahit itu zaman Black Death di seluruh dunia gitu. Nah, manuskrip itu kayak memberi clue-clue itu loh, Mbak. Yang dulu pernah terjadi, cara ngatasinya gimana. Nah, kalau zaman sekarang kita jadi refleksi tadi, bercermin kan. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan itu. Minimal pada circle terdekat kita. Gitu. Ya. Kalau yang penindasan nggak ada ya, Mas? Mungkin ininya aja, lebih ke solusi. Kalau semua terjadi sebuah penindasan dalam skala apapun itu ada nggak? Iya, saya masih meyakini semua zaman ada orangnya kan. Nah, segala macam yang jahat itu kan untuk memunculkan yang baik juga. Betul. Nah, itu ya kadang-kadang. Jadi kalau misalkan nih kita berkaca pada keruntuhan Majapahit gitu, sebagian besar berpendapat macam-macam kan, perang ekspansi gitu. Tapi ada juga loh, Majapahit itu hancur karena perebutan kekuasaan di internalnya, dan itu nanti melahirkan orang baru gitu ya, yang bisa ya udah, daripada kamu rebutan, mending ikut kita aja nih, lahirlah kerajaan baru. Dan misalkan kayak bencana atau apa gitu kan, itu juga salah satu untuk menguji tuh pimpinannya. Sekarang kita ngadepi banyak bencana kan. Ya, zaman dulu ada juga gitu, ada bencana yang memungkinkan kita belajar dari masa lalu gitu. Dan itu sulit sih Mbak menurutku ya. Sulit gitu. Makanya kadang-kadang saya selalu berpikir itu soal, ya, konsep Sunda kuno itu menjadi penting banget ya. Trias politika Sunda kuno itu, raja, rama, dan resi gitu. Jadi ada pemimpin yang ngurusi politik, ada rama, itu ada kelurahan-kelurahan atau karaman-karaman yang ngurusi komoditi, ya, ekonomik, kemudian soal hubungan sosial, dan ada resi yang ngurusi pengetahuan. Kalau salah satunya ini kalah, ya seperti yang terjadi di Sunda, hancur juga kan kerajaan Sunda gitu. Nah, itu menunggu ininya settle lagi nih. Secara politik oke, secara ekonomi oke, secara intelektual ya, entah material maupun resi yang untuk urusan spiritual ini menjadi imbang lagi. Nah, mungkin itu. Ya. Kalau mau dikontekstualisasi ya silahkan direfleksikan sendiri. Gitu. Oke. Wah, banyak sekali yang dipelajari ya Mas, ternyata kalau kita mau untuk mempelajari naskah kuno juga, terutama karena beberapa pola itu berulang gitu. Ini teman-teman, ini obrolan kita hari ini sangat daging dan semoga tidak mumet. Ya, semoga tidak pusing. Kalau pusing nggak apa-apa, nonton sekali bingung, nonton lagi. Benar. 10 kali juga nggak apa-apa. Betul sekali. Dan buat teman-teman yang tidak ingin melewatkan konten-konten daging seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, dan juga nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan episode terbaru dari obrolan santai gitu. Nah, ini Mas Rendra, terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagi.
Semoga lancar. Ya, Amin. amin. Ya, Om Ho boleh ditutup? Iya, terima kasih untuk Sobat Jabanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir, dan kita tutup akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.